Bab 5911. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Saat Lin Tianyuan selesai berbicara, dia membuat gerakan dengan telapak tangannya, dan dalam sekejap, dunia sekitarnya tetap ada di sekitarnya. Segera setelah itu, kekuatan surga yang cemerlang berkumpul dari langit dan bumi, dan seluruh dunia Tianyuan berubah pada saat ini. Di luar Gunung Tianyuan, ekspresi Li Yuanxing sedikit berubah saat melihat pemandangan ini. Gunung jiwa, tulang seperti darah. Apa yang kamu tunggu? Li Yuanxing bersenandung, Mu Yun saat ini tidak bisa berhasil. Kehampaan beriak, dan sosok-sosok bergegas keluar. Hun Zhongshan, pemimpin klan Dewa Hun. Tulang kepala klan Dewa Tulang seperti darah. Serta tokoh teratas dari 3 klan Dewa utama, klan Dewa Kilin, klan Dewa Titan, dan klan Dewa Jiuyu, semuanya muncul. Yun Zhenze, pemimpin klan Dewa Kilin. Yuan Tiandi, pemimpin klan Titan. Serta 4 orang dari klan Ilahi Jiuyu, Kun Sanhai, Zhu Qingleng, Bai Duanya, dan Xuan Zayu. Sosok gigi di alam ilahi Wutian di dunia baru ini tiba-tiba muncul dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia membunuh Lin Lu dan yang lainnya. Lin Lu tidak panik saat melihat pemandangan ini, dia hanya melihat sekeliling dengan dingin. Ketika semua orang memasuki Xian Xuantian, mereka langsung berselisih satu sama lain, dan tidak ada yang perlu dikatakan. Di sini sangat ramai, sebuah tawa terdengar, dengan sedikit ketenangan dan perubahan. Ling Zetian, pemimpin klan Dewa Lima Roh, Ling Zetian, turun dan mencibir, selama bertahun-tahun di dunia baru, kami telah berkompetisi secara terbuka dan diam-diam. Kali ini, mari kita ambil sikap dan lihat yang mana dari 10 dewa utama klan lebih kuat. Setelah kematian Ling Zetian, Ling Jingwei, Jin Buyun dan tokoh lain dari klan ilahi Wuling yang berada di alam ilahi Wutian dan alam ilahi tanpa hukum muncul satu demi satu. Tidak hanya itu, klan Dewa Phoenix, 2 pemimpinnya adalah Feng Tianhao dan Huang Baiyao. Serta 5 kepala klan Shenlong, Yun Zongyue, Xie Yuanshan, Bai Likun, Shen Zai, dan Tian Wanhua, semuanya datang. Duan Wuyuan, pemimpin klan Tiantian, juga melayang. Medan perang ini dengan cepat dipenuhi oleh karakter dari semua sisi dari 10 ras dewa utama. Duan Wuyin mengatupkan tangannya, momentumnya luar biasa, dan dia tertawa keras, ayo, saya, Duan Wuyin, hanya menginginkan ini. Raungannya meletus, dan energi jahat yang menakutkan ada di mana-mana antara langit dan bumi. Seluruh wilayah dunia Xuantian Tianyuan meletus dengan momentum yang menghancurkan bumi. Mungkin tidak ada yang menyangka bahwa kompetisi sesungguhnya akan dimulai setelah memasuki Xian Xuantian. Dan pada saat yang sama, di sisi lain, Xian Xuantian adalah replika lengkap dari seluruh dunia baru. Segala sesuatu di sini sama dengan dunia baru, hanya saja tidak ada miliaran makhluk hidup. Sekarang, dunia barat, dunia Changlan, Gunung Changlan, awalnya merupakan lokasi paviliun Changlan yang didirikan oleh Kaisar Li Changlan, namun saat ini, seluruh gunung suci Changlan hanyalah sebuah gunung, tanpa jejak paviliun Changlan. Di puncak gunung, sosok-sosok berdiri diam. Li Haokong memiliki sosok ramping dan temperamen yang tak tertandingi. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggung dan menghela nafas. Ketahuilah, Li Haokong bergumam, nasib Lin Tianyuan pada akhirnya diserahkan kepada Mu Yun, tapi aku tidak menyangka bahwa Mu Xiaotian dan yang lainnya akan kehilangan kesabaran, jadi Mu Yun harus bergabung. Di samping Li Haokong, 3 kaisar Dewa Agung berdiri diam. Di Iksun berkata dengan dingin, anak ini tidak dapat mencapai alam dewa, dan dia sudah cukup terintegrasi. Tetapi jika dia mengambil langkah ini, saya khawatir dia akan mencapai tingkat Wutian, tidak dapat mencapai alam ilahi. Alam para dewa Wutian, dalam analisis terakhir, peningkatan dunia bergantung pada bakat. Bakat Mu Yun sendiri cukup kuat, dan dengan berkah Lin Tianyuan, sulit untuk tidak meningkat pesat. Tian Yixuan berkata dengan tenang, ada pertarungan di dunia Tianyuan, dan mungkin tidak mungkin menghentikan Mu Yun. Sebaliknya, di mana tempat yang ayahmu sebutkan? Mendengar ini, Li Haokong melihat ke kejauhan dan bergumam, seharusnya ada di sana. Pandangannya memandang ke arah timur laut, tidak menentu. Dan pada saat yang sama, di dunia timur, terdapat garis Xuantian, di dalam wilayah dunia pagoda. Ruang luas seperti asap antara langit dan bumi. 4 kaisar Dewa Agung Dufutu, Wu Futian, Gupituo, dan Yusuluo,
memimpin puluhan ribu bawahannya, semuanya berkumpul di sini. Ada pertarungan di dunia Tianyuan. Wu Futian berkata sambil tersenyum, sepertinya Mu Xiaotian tidak bodoh dan tidak ingin memberi waktu pada Li Changlan. Jade Sura, dengan wajah tegas, berkata dengan acuh tak acuh, anjing menggigit anjing, tidak apa-apa. Gu Pituo bersandar pada kruk, memandang Mufutu, dan berkata, apa rencanamu? Kaisar Dewa Mufutu sepertinya berusia sekitar 40 tahun. Dia memiliki wajah tampan dan sepasang mata Phoenix merah yang menawan. Dia mengenakan jubah dan berdiri di sana, seolah-olah dia menyatu dengan langit dan bumi. Harus dikatakan bahwa kepada tiga kaisar Dewa Gu Pituo, Mufutu terlihat semakin berbeda dari sebelumnya selama bertahun-tahun. Ada juga kekuatan dan kelemahan di antara para kaisar dewa, namun kesenjangannya tidak besar, jauh dari mencapai titik di mana satu kaisar dewa dapat menekan kaisar dewa lainnya. Namun entah kenapa, melihat Mufutu, Gu Pituo, Yusura, dan Wu Futian, mereka semua merasakan tekanan yang luar biasa. Tekanan semacam ini sangat aneh sehingga bahkan ketiga kaisar dewa tidak dapat menjelaskannya. Mufutu berkata dengan suara yang dalam, mencari Taichu. Taichu, penyeimbang seluruh langit dan alam. Dari sinilah semuanya berasal. Hanya dengan menemukan Taichu dan bergabung dengan Taichu kita dapat menjadi pengontrol seluruh langit dan alam, satu-satunya dewa yang dapat menghancurkan banyak kaisar dewa tanpa surga. Mufutu sudah lama berada di Xuantian, dan bisa dikatakan Mu Xiaotian dan Li Changlan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kamu masih belum tahu di mana Taichu berada. Wu Futian tercengang. Lalu mengapa kamu berkeliaran di sini selama bertahun-tahun? Mufutu melirik Wu Futian dan berkata, bukan saja aku tidak tahu, tapi Li Changlan juga tidak tahu, tapi yang pasti Taichu termasuk dalam garis Xuantian ini. Bahkan bisa dikatakan bahwa garis Xuantian ini adalah langit dan bumi yang diatur oleh Taichu. Mufutu berkata dengan ringan, bencana Yuan-Yuan terakhir menghancurkan dunia. Taichu dan dunia adalah satu, jadi dia juga terkena pukulan keras. Setelah bertahun-tahun, dia telah belajar dengan baik dan tidak ingin kita hidup dalam reruntuhan di dunia. Xian Xuantian, menyebabkan dia terluka lagi, jadi garis Xuantian ini berevolusi. Mari kita bertarung sampai mati di sini. Petik 2. Setelah mengucapkan kata-kata ini, ketiga kaisar dewa saling memandang dengan mata tajam. Taichu ini cukup pintar, tidak perlu mengkhawatirkan orang lain saat ini. Mufutu berkata dengan tenang, satu-satunya yang memenuhi syarat untuk mencapai akhir adalah Kaisar Ilahi, Wu Tianze, dan Ye Changjin. Ye Changjin, kepala keluarga klan Ye kuno, bukanlah orang Wu Tian, tapi lebih baik dari orang Wu Tian. Jade Sura berkata dengan suara dingin saat ini, saya tidak mengerti sesuatu. Kalian, Li Changlan, Mu Xiaotian, kalian bertiga telah bertarung di sini begitu lama, tapi Mu Xiaotian adalah orang yang tidak memiliki surga. Petik 2. Sebelum Ji Ziyuan meninggal, saya selalu merasa bahwa dengan kekuatan saya harus membayar mahal untuk membunuh Ji Ziyuan, dan saya pikir Anda juga akan melakukannya. Tetapi setelah Ji Ziyuan meninggal, aku menyadari bahwa ada kesenjangan antara para kaisar dewa. Aku tidak tahu siapa yang lebih kuat atau lebih lemah antara kamu dan Li Changlan, tetapi kamu setidaknya lebih kuat dari kami bertiga. Jika kamu tidak membunuh Ziyuan, maka itu adalah Li Changlan. Kalau begitu, jika kalian berdua bergabung, bukan tidak mungkin untuk membunuh Mu Xiaotian. Mufutu melirik Mufutu setelah mendengar ini. Jade Sura, kamu membayangkan kami terlalu kuat, dan Mu Xiaotian terlalu lemah. Mufutu berkata dengan suara tenang. Aku tidak akan pernah menyembunyikan apapun dari kalian bertiga. Sejujurnya, aku tahu Ji Ziyuan dibunuh oleh Li Changlan dan Ye Changjin. Dengan kekuatan mereka berdua, jika mereka ingin membunuh Ziyuan satu lawan satu, tidak mungkin tidak ada gerakan sama sekali. Hanya mereka berdua yang bisa melakukannya bersama-sama. Mufutu berkata dengan tenang, satu hal, melihat dunia, mungkin hanya kita berempat yang sama. 4 orang, aku, Li Changlan, Ye Changjin, Mu Xiaotian. Mufutu memandang Yusura, Wu Futian, dan Gu Pituo, dan berkata perlahan, kita semua telah mengambil sesuatu dari Taichu. Sesuatu telah diambil. Begitu kata-kata ini keluar, ketiga kaisar dewa memandang Mufutu, ekspresi mereka berubah. Apa? Wu Futian bertanya. Sumber. Mufutu langsung berkata, saya menyebutnya sumbernya. Sejak lahirnya dunia Qiankun,
pengontrol pertama adalah dirinya sendiri yang menciptakan dunia ini. Nanti, mungkin ada pengontrol lain, tapi penyeimbang, dari awal hingga akhir, hanyalah Taichu. Pengendali mengontrol semua aturan dan perubahan di dunia ini, dan penyeimbang lebih seperti wakil pengontrol. Jika dunia besar Qiankun adalah sebuah kapal, dan kaptennya adalah pengendalinya, maka Taichu adalah jurumudi, pelaut, dan tanggung jawab lainnya. Wu Futian segera berkata, jadi, tidak mungkin Taichu menjadi penguasa dunia ini. Mungkin bisa, mungkin tidak. Setidaknya selama ratusan juta tahun, Taichu belum menjadi pengendali. Mu Futu melanjutkan, saat itu, Li Changlan seharusnya menjadi orang pertama yang mengambil sumber dari Taichu dan menggabungkan beberapa tubuh. Sementara Mu Xiaotian adalah yang kedua, Ye Changjin adalah yang ketiga, dan saya adalah yang terakhir. Saya dulu hanya dalam beberapa tahun terakhir ia dipisahkan dari sumbernya dan digabungkan menjadi beberapa badan. Tiga Kaisar Dewa Agung terdiam. Apa sebenarnya sumbernya? Wu Futian bertanya lagi. Mu Futu menarik napas dan berkata, di dunia ini, gunung adalah sumbernya, air adalah sumbernya, udara adalah sumbernya, kekuatan spiritual, kekuatan abadi, kekuatan ilahi, kekuatan Tao semuanya adalah sumber. Pemahaman saya adalah, sumbernya adalah perwujudan dari semua atribut. Dan sumber kendalinya bisa dikatakan memiliki, integrasi lebih lanjut dengan dunia ini. Fusi. Gupituo mengerutkan kening saat ini dan berkata, masing-masing dari 17 kaisar dewa di antara kita terintegrasi dengan dunia ini. Hukum dan hukum dunia ini adalah hukum dan hukum kita. Apa yang Anda katakan fusi? Apa itu fusi? Setelah memikirkannya, Mu Futu tersenyum dan berkata, untuk menggunakan analogi yang paling sederhana, dunia ini adalah air, dan kaisar ilahi kita adalah minyak. Berbagai jenis minyak dapat menyatu dengan air. Jika kita mengontrol sumbernya, kitalah yang sebenarnya air adalah perpaduan sempurna antara air dan air. Mata Jadesura berkilat, dan dia berkata dengan dingin, maksudmu, kalian berempat lebih kecil kemungkinannya untuk mati. Mu Futu mengangguk. Kata-kata ini mengungkapkan bahwa pikiran ketiga kaisar dewa sedang berubah. Tidak disangka, Mu Futu melanjutkan, tujuan Li Changlan dari sebelum bencana Yuan-Yuan hingga saat ini adalah untuk berintegrasi dengan Taichu dan mengendalikan Taichu, sehingga menjadi pengontrol dunia ini. Pada saat itu, dia akan menjadi kaisar dewa tertinggi. Tidak ada orang lain di atasku. Yang tertinggi, bisa juga dikatakan, tidak ada batas atas. Setelah Mu Futu selesai saat berbicara, ketiga kaisar dewa terdiam. Kalau begitu, Mu Yun. Wu Futian berkata, siapa dia? Itu bidak catur milik Li Changlan, tapi Mu Xiaotian pasti tidak akan membiarkan Li Changlan mendapatkan apa yang diinginkannya. Bidak catur ini cukup membuat Li Changlan pusing. Tentu saja, saya tidak percaya. Li Changlan menghabiskan seluruh hidupnya memikirkan untuk menjadi kaisar dewa tertinggi dan pengontrol dunia. Apakah ini satu-satunya persiapan yang dia miliki? Angin sepoi-sepoi bertiup dan mereka berempat terdiam. Lama sekali, Wu Futian berkata dengan ringan, Li Changlan ingin menjadi pengontrol dunia ini, bukan? Sekarang, mereka bertiga memahaminya. Setiap orang adalah kaisar dewa, dan tidak ada yang bisa saling membunuh. Tapi sekarang, situasinya berbeda. Beberapa orang ingin berada di atas kaisar dewa. Titik. Kaisar dewa tertinggi sebenarnya adalah puncak dari semua alam yang melampaui kategori kaisar dewa. Pertanyaan ini membuat Yusura dan Gupituo juga mengangkat alis. Setiap orang adalah kaisar dewa, jadi siapa yang mau mengalah pada orang lain? Tanda tanya. Futu memandang mereka bertiga dan berkata, sejujurnya, tentu saja saya ingin, tetapi saya mungkin tidak akan berhasil. Sebenarnya, Li Changlan mungkin tidak akan berhasil. Saya selalu jujur satu sama lain selama ini, dan kali ini saya tidak berbohong. Jika Li Changlan berhasil, kita berempat pasti akan mati, dan 4 dunia pasti akan mengalir seperti sungai darah. Dan jika saya tidak berhasil, salah satu dari kalian bertiga harus berhasil. Begitu dia mengatakan ini, Wu Futian melanjutkan, bagaimana jika Mu Xiaotian berhasil? Dia tidak bisa berhasil. Mu Futu terkekeh dan berkata, kamu masih belum mengerti bahwa semua yang dia lakukan sekarang hanyalah untuk membuka jalan bagi Mu Yun. Satu-satunya yang bisa sukses adalah di level Kaisar Dewa dan Wutian. Kaisar Dewa mungkin yang terbesar, tetapi di antara Kaisar Dewa, ada juga perbedaan. Li Changlan dan saya memiliki kemungkinan sukses yang tinggi,
Mu Xiaotian ada di belakang, dan Mu Yun. Setelah kamu bangkit, kemungkinan besar kamu akan berhasil. Kenapa? Karena dia luar biasa. Mu Futu berkata dengan ringan, jika bukan karena hasil karya Li Changlan dan Mu Xiaotian, dia pasti sudah menjadi kaisar dewa sekarang, setidaknya, peringkat 3 besar. Desis. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Wu Futian, Yusura, dan Gu Pituo semuanya tersentak. Mereka semua telah mencapai level Kaisar Dewa, dan mereka tahu betapa sulitnya bagi Tuhan untuk mengambil langkah ini. Tapi ada tidak perlu memuji Mu Yun di Mu Futu. Kamu benar-benar meremehkannya. Wu Futian berkata dengan ringan, jika itu masalahnya, akan lebih baik untuk bergabung dengan Li Changlan dan membunuhnya terlebih dahulu. Bersedia membunuh Mu Yun. Mu Futu berkata sambil tersenyum, dia berusaha keras untuk Mu Yun. Jika dia gagal sebagai upaya terakhir, dia tidak akan bisa mengangkat pisau ke kepala Mu Yun. Pada titik ini, beberapa orang terdiam lagi. Gu Pituo, Yusura, dan Wu Futian harus mengakui bahwa mereka benar-benar tertinggal di belakang. Li Changlan dan Mu Futu, keduanya bisa dikatakan sebagai sosok sakti yang bertahan dari awal mula seni bela diri kuno hingga saat ini. Tapi ada juga kesenjangan antara Kaisar Dewa. Tidak hanya ditunjukkan dalam kekuatan, tetapi juga ditunjukkan dalam penglihatan. Melihat keheningan ketiga orang itu, Mu Futu tidak bisa menahan senyum. Kali ini, yang utama tujuannya bukan untuk bergabung dengan Taichu, tapi untuk bergabung dengan sumbernya. Saya sudah memiliki sumber energi tertentu di tubuh saya, tetapi benda ini tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, sekarang sebaiknya kalian bertiga menggabungkan sumbernya. Dengan cara ini, keempat Kaisar Dewa Agung kita telah mengintegrasikan sumbernya. Menghadapi mereka, lebih baik tidak ada yang perlu ditakutkan. Gu Pituo langsung bertanya, mau pergi kemana? Mu Futu memandang ke arah utara dan berkata dengan tenang, dunia Zongtian, Xiao Tianji. Garis langit misterius. Tempat ini merupakan replika lengkap dari dunia baru, namun tidak ada miliaran makhluk di dunia baru. Dunia Zongtian, Xiao Tianji. Alam Xiao Tian terletak di utara dunia Zongtian. Dari segi luas, alam ini tidak lebih lemah dari alam naga dan alam Phoenix. Sebagai orang pertama di antara 10 besar orang Wutian, keberadaan Mu Xiaotian selalu menonjolkan dua kata, misteri. Selama periode prasejarah, Mu Xiaotian, dengan 3 pertempuran, mengamankan posisinya sebagai orang nomor 1 di antara 10 Wutian teratas. Di pertempuran pertama, dia bertarung melawan Yi Sun, Kaisar Yi Sun, dan lolos dengan luka-luka. Dalam pertempuran kedua, dia bertarung melawan 10 Dewa Dharma Kaisar Shen Xuanling, melarikan diri, tetapi tidak terluka. Pada pertempuran ketiga, dia bertarung melawan Gu Pituo, Kaisar Dewa Pituo, namun dia tidak melarikan diri. Pada akhirnya, Gu Pituo tidak punya pilihan selain melakukan apapun dan sangat marah. Keduanya berhenti berkelahi saat mereka lelah. Hasil berbeda dari 3 pertempuran tidak mewakili urutan kekuatan ketiga Kaisar Dewa, tapi Mu Xiaotian semakin kuat. Semua orang tahu, apa jadinya manusia tanpa surga. Eksistensi yang dapat membunuh karakter alam ilahi Wutian tingkat lain dan tidak dapat dibunuh oleh Kaisar Ilahi adalah Yang Wutian. 3 pertempuran Mu Xiaotian menetapkan identitas dan statusnya sebagai orang nomor 1 di bawah Kaisar Ilahi, tak tertandingi oleh siapapun. Ji Ziyuan terbunuh belum lama ini, dan kematiannya tidak bersuara. Bahkan bisa dikatakan bahwa dia meninggal dengan cara yang sangat ceroboh, yang sekali lagi memperkuat rasa takut terhadap Kaisar Ilahi di antara orang-orang dari semua lapisan masyarakat di dunia baru. Di masa lalu, semua orang mengira Kaisar Dewa tidak bisa membunuh Wutian. Namun kini tampaknya hal tersebut tidak lagi terjadi. Bagaimana tepatnya, tidak ada yang tahu. Xiao Tianji, Gunung Taisui. Di antara pegunungan Taisui yang besar, terdapat hutan yang tumpang tindih dan pegunungan Tianshan yang curam. Sekilas mereka tampak megah. Sekarang, di puncak gunung tinggi di tengah pegunungan Taisui, sesosok tubuh berdiri diam. Dia mengenakan gaun hitam, dengan temperamen dingin namun lembut. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggung, menunjukkan aura memandang rendah dunia. Matanya cerah dan bersinar, dan pipinya yang tampan memiliki bekas usia, menambah sedikit pesona unik pada dirinya. Yang pertama dari 10 orang pelanggar hukum, Mu Xiaotian. Mu Xiaotian berdiri di puncak gunung, memandang ke kejauhan, tidak bergerak seperti patung. Setelah beberapa saat, aku tidak menyangka kalian berdua akan tiba lebih dulu.
Mu Xiaotian melihat ke puncak gunung di sebelah kiri, tersenyum sedikit, dan berkata dengan tenang, ditakdirkan untuk berada di jurang yang dalam, kembali ke keabadian, sudah lama tidak bertemu. Ada dua sosok berdiri di puncak gunung, aura mereka tertahan, dan seluruh tubuh mereka memancarkan perasaan yang sama sekali berbeda. Kaisar Dewa Yi Yuan memerintahkan Yi Yuan. Satu dewa dan kaisar yang abadi kembali menjadi satu. Yang abadi. Sejak penggabungan dua kaisar dewa di dunia baru, berita tentang mereka jarang terdengar. Paviliun Tianyuan dan Istana Yixian di bawah dua kaisar dewa tidak pernah muncul di luar dunia Yi Yuan dan dunia Yixian di dunia baru. Mu Xiaotian, apakah kamu benar-benar yakin? Gui Yixian memandang Mu Xiaotian, yang berpakaian hitam, dan berkata dengan suara yang jelas, tahukah kamu bahwa orang-orang yang berdiri di belakangmu semua akan mati karena kegagalanmu? Itu akan menjadi tempat kematian tanpa penguburan. Mu Xiaotian tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Gui Yixian, dan berkata sambil tersenyum, Kaisar Ilahi Yixian, kamu tidak boleh menanyakan ini padaku, bisakah itu dilakukan? Siapa yang kamu lihat? Itu anak Mu Yun. Gui Yixian mengangkat alisnya dan berkata dengan dingin, dia seharusnya memiliki kehidupan yang lebih baik dan pengalaman hidup yang lebih baik, tetapi kamu menyakitinya. Mu Xiaotian segera berkata, apa yang kamu katakan salah. Mu Qingyu dan Ye Yusilah yang menyetujui masalah ini. Mereka adalah orang tua Mu Yun. Apa hubungannya denganku, Mu Xiaotian? Gui Yixian berkata dengan dingin, apa hubungan antara kamu dan Mu Qingyu? Apakah kamu benar-benar tidak memiliki hubungan darah? Garis keturunan menelan Mu Yun diwarisi dari Mu Qingyu, dan melihat ke seluruh dunia, kamu, Mu Xiaotian, adalah satu-satunya yang mahir dalam metode kuno melahap langit, Mu Qingyu. Mu Qingyu juga merupakan generasi jenius. Tidak bisakah dia menemukan rahasia garis keturunannya sendiri? Mu Xiaotian membalas, oke, kalian berdua membela siapa? Begitu kata-kata ini keluar, Ming Yiyuan langsung berkata, saya tidak peduli, itu semua tergantung Tuan Yixian. Gui Yixian melirik Ming Yiyuan dan terlalu malas untuk menjawab. Pada saat yang sama, dia tidak menjawab. Setelah beberapa saat, Gui Yixian hanya menghela nafas dan berkata, saya memperhatikan anak Mu Yun selangkah demi selangkah sampai sekarang. Saya benar-benar tidak ingin dia mati, tetapi Anda ingin saya membantu Anda Mu Xiaotian. Antara kamu dan Li Changlan dan Mu Futu. Gui Yixian menghela nafas lagi dan berkata, kali ini, tidak peduli siapa di antara kalian yang berhasil, banyak nyawa akan terbunuh dan terluka di seluruh dunia baru. Mu Xiaotian segera membalas, Kaisar Ilahi Yixian, apa yang Anda katakan sangat salah, jika bencana Yuan kedua dibiarkan terjadi, lebih banyak orang akan meninggal. Ini sudah merupakan situasi terbaik. Gui Yixian memandang Mu Xiaotian dan akhirnya tidak berkata apa-apa. Jadi, bagaimana kalau kamu membantuku? Mu Xiaotian berkata sambil tersenyum, orang-orang semuanya adalah kelompok 3 atau 4 kaisar dewa. Saya buruk di sini, hanya Ye Liuli dan Sang Gongyu masih di sini. Seperti yang saya katakan, Mu Yun yang membantu, bukan saya, Mu Xiaotian. Gui Yixian tetap diam. Bolehkah aku memberimu koin perak? Aku khawatir aku bahkan tidak tahu bagaimana aku mati. Semburan tawa bergema di seluruh dunia. Sosok-sosok melayang dari kehampaan dan muncul di antara pegunungan. Batu Kaisar Dewa mencapai langit. Kaisar Dewa Xuanyuan, Mang Xuanyuan. Dewa Hukuman Yun Mingzhao, 10 Kaisar Dewa Dharma Shen Xuanling, dan Kaisar Dewa Qingqiao Gu Beichen. 5 Kaisar Dewa Agung berkumpul. Si Tongtian memandang Ming Yiyuan, Gui Yixian, dan berkata sambil tersenyum, kalian berdua, Li Changlan, Tian Yixuan, Di Yixun, dan Chang Mingyan membentuk sebuah kelompok. Mu Futu, Yu Sura, Gu Pituo, dan Wu Futian membentuk geng. Sang Gongyu, Ye Liuli, dan Mu Xiaotian, Mu Qingyu, dan Ye Yusi berada di pihak yang sama. Menurutku lebih baik kita bertuju membentuk aliansi Kaisar Dewa yang lebih longgar untuk melindungi diri kita sendiri. Si Tongtian mengedipkan mata pada dua Kaisar Dewa dengan sedikit nada mengejek dalam suaranya. Pada titik ini, Kaisar Dewa dan Wutian adalah yang paling kritis. Bahkan kepala suku Dewa Utama dan suku kuno hampir tidak dapat memiliki kekuatan yang menentukan. 17 Kaisar Dewa, ditambah Mu Xiaotian, Ye Yunlan, Li Haokong, Xuan Luo, Gu Duyi, Yu Huang, Fu Wuxian,
dan Mu Qingyu, Xie Qing, Lin Ruohan yang baru dipromosikan, 10 Wutian ini. 27. Dia masih berada di puncak dunia. 27 ini adalah yang paling penting. Gui Yixian memandang si Tongtian dan berkata dengan ringan, aliansi Kaisar Dewa. Anda punya ide bagus, tapi saya khawatir Anda tidak tahu bahwa kali ini, yang mereka inginkan bukanlah mengecualikan faksi lain, tetapi mendominasi diri mereka sendiri. Petik 2. Jika kita benar-benar mencapai titik itu, bahkan Kaisar Dewa tidak lebih dari seorang tahanan. Apa yang disebut aliansi tidak layak untuk disebutkan. Si Tongtian tidak bisa menahan bibirnya dan berkata, Gui Yixian, kamu selalu serius, kamu benar-benar tidak mengerti gayanya. Mu, Xiao Tian memandang si Tongtian dan berkata sambil tersenyum, si tua, apakah kamu masih khawatir tentang kematian Lin Tianyuan? Lihat, sekarang Lin Tianyuan sudah mati, kamu bisa berkumpul dengan Sang Gongyu. Petik 2. Wajah si Tongtian menjadi dingin dan dia langsung meninju ke udara. Dalam sekejap, kekosongan membeku, dan pukulan itu langsung menghancurkan tubuh Mu Xiao Tian, dan puluhan juta gunung di belakangnya runtuh dan berubah menjadi puing-puing. Namun, dalam sekejap, tubuh Mu Xiao Tian yang hancur kembali mengeras. Dia memandang si Tongtian, bertepuk tangan dan berkata, sungguh menakjubkan. Ini layak untuk mantra Kaisar Dewa Tongtian. Jika pukulan ini mengenai 10 dewa utama, jika Anda mengenai pemimpin klan manapun, jiwa mereka akan terpesona. Kesederhanaan yang luar biasa. Pukulan sederhana si Tongtian tidak ada bandingannya dengan cara mewah apapun. Melihat sosok Mu Xiao Tian memadat, si Tongtian bersenandung, berhenti bicara omong kosong di sini. Apakah aku berbicara omong kosong? Mu Xiao Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, saat itu, kamu, Lin Tianyuan, dan Sang Gongyu memiliki hubungan yang baik. Untuk bersaing memperebutkan Sang Gongyu, kamu dan Lin Tianyuan berjuang keras, tetapi hasilnya. Bas, di tengah kata-kata Mu Xiao Tian, kekosongan terbuka, dan sesosok tubuh turun dari langit, seperti makhluk abadi yang tiada taraf, melayang keluar dari debu. Dengan ketukan jarinya, puncak gunung tempat Mu Xiao Tian diubah menjadi bubuk. Tapi Mu Xiao Tian, dengan mata yang cepat dan tangan yang cepat, sudah berlari kencang. Mu Xiao Tian, kamu terlalu banyak bicara. Suara dingin terdengar, dan sosok itu perlahan mendarat di puncak gunung, menatap Mu Xiao Tian yang berdiri di udara. Kaisar Dewa Tianyu Sang Gongyu. Mu Xiao Tian menepuk-nepuk debu yang tidak ada di tubuhnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, emosiku sangat meledak-ledak, sayang. Pada saat yang sama, di belakang Sang Gongyu, Kaisar Ilahi Liuli Ye Liuli, serta Mu Qingyu, Ye Yuxi, Xie Qing, Lin Ruohan dan lainnya muncul satu persatu. Ini juga merupakan makhluk teratas dalam keluargamu. Lin Ruohan memandangi sekelompok Kaisar Dewa di sekitarnya dan merasa sedikit gugup. Dia memandang Xie Qing di sampingnya dan berbisik, Tuan Mu Xiao Tian ini sangat banyak bicara. Xie Qing terkekeh dan berkata, ini ayah baptisku. Petik 2 petik 2. Xie Qing segera melambai ke Mu Xiao Tian dan berkata, kakek, sudah lama tidak bertemu. Ketika Mu Xiao Tian melihat Xie Qing, dia tertawa dan berkata, cucu yang baik, kamu juga menemukanku menantu baptis, cek-cek, ibu istrimu adalah Kaisar Dewa Yu Istana Sang, jadi kamu harus meneleponku. Petik 2, Mu Xiao Tian, apakah kamu ingin bertarung? Lagi, Sang Gongyu berkata dengan dingin, meskipun aku tidak bisa membunuhmu, setidaknya aku bisa membuatmu tidak bahagia. Mu Xiao Tian tidak peduli, dan berkata sambil tersenyum, lupakan saja, musuh bersama antara kamu dan aku belum muncul. Mereka sudah lama berada di sini. Sang Gongyu berkata dengan dingin, Li Changlan, Mu Futu, sekarang setelah semuanya terjadi, tidak perlu melakukan apapun secara tersembunyi, bukan? Saat Sang Gongyu selesai berbicara, kekosongan itu sedikit bergoyang, dan aura kuat turun satu demi satu. Kaisar Dewa Changlan Li Changlan, Kaisar Dewa Yixuan Tian Yixuan, Kaisar Dewa Yixun Di Yixun, dan Kaisar Dewa Changming Yan, bersama Li Haokong, tiba. Di dalam kamp ini, Ye Changjin, pemimpin klan Ye, tidak diragukan lagi adalah yang paling menarik perhatian. Klan Ye adalah ras tertua di dunia Changlan. Ye Changjin adalah pemimpin klan Ye, dan ada banyak anggota klan Ye yang luar biasa di seluruh dunia, dengan status yang sangat tinggi. Secara logika, meskipun Ye Changjin sendirian,
tidak peduli pihak mana yang memenangkan kemenangan terakhir, klan Ye akan aman dan sehat. Namun, Ye Changjin memilih untuk berkumpul dengan Li Changlan. Di saat yang sama, di arah lain, Mu Futu memimpin Wu Futian, Yusura, Gupi Tuo, Fu Wuxian, Diming, Del, juga muncul. Kali ini, kekuatan tempur puncak dunia baru yang sebenarnya berkumpul. Nah, 3 koin perak tua paling menyeramkan di dunia telah berkumpul. Si Tongtian berkata dengan nada aneh saat ini. Faktanya, orang-orang seperti Si Tongtian, Suan Yuanmou, Sang Gongyu dan lainnya seharusnya dekat dengan Li Changlan. Tetapi karena kematian Lin Tianyuan, suasana hati semua orang berubah. 3 Kaisar Dewa Agung Shen Xuanling, Yun Mingzhao, dan Gu Beichen tidak lagi terikat dengan 4 Kaisar Dewa Mu Futu. Sekarang tampaknya ada 3 pihak yang memperebutkan hegemoni, namun Kaisar Dewa Netral yang tersisa tidak bisa diabaikan. Setelah Si Tongtian selesai berbicara, Mu Xiaotian tidak bisa menahan tawa dan berkata, benar, Li Changlan, Mu Futu, dan Ye Changjin adalah 3 orang paling tercela di dunia kita. Tak tahu malu, setelah Mu Xiaotian selesai berbicara, banyak orang diam-diam mengeluh di dalam hati mereka. Semua orang tahu bahwa di antara 3 koin perak tua yang disebutkan oleh Si Tongtian, Mu Xiaotian pastilah orangnya. Ketika Ye Changjin mendengar ini, dia tersenyum tipis dan berkata, Mu Xiaotian, mengapa kamu harus membiarkan dirimu sendiri? Hah, ikut sertakan aku. Mu Xiaotian berkata dengan heran, dalam hal bahaya, kalian bertiga sudah cukup. Mu Futu telah menatap Xian Xuantian lebih lama, bahkan lebih lama dari Li Changlan. Saat itu, Li Changlan dianggap terlambat, dan Mu Futu memulai untuk merencanakan hari ini. Li Changlan menghubungi 9 kaisar dewa lainnya, dan Mu Futu juga menghubungi 7 kaisar dewa lainnya untuk memulai pertarungan. Li Changlan melakukannya untuk tujuannya sendiri, begitu pula Mu Futu. Keduanya cocok, dan Anda serta 15 kaisar dewa lainnya juga hadir, dan kami orang Wutian, seperti orang bodoh, bermain dengan 2 orang besar, dan akhirnya membunuh Lin Tianyuan. Mu Xiaotian tertawa dan berkata, sebenarnya, pada saat itu, Mu Xiaotian juga ingin membunuh seorang kaisar dewa, dan itu adalah kamu, Tuan Wu Futian. Begitu kata-kata ini keluar, Mu Futu tampak tenang. Wu Futian memiliki rambut putih dan mengenakan pakaian putih. Wajahnya yang tampan dan luar biasa berkata dengan sedikit rasa jijik yang dingin, sekarang setelah semuanya terjadi, tidak perlu menggunakan cara seperti itu untuk menabur perselisihan. Selesai. Jika kamu tidak percaya, kamu akan dikalahkan. Anda beruntung. Jika Mu Futu gagal, Lin Tianyuan akan menyedihkan. Dia ditipu sampai mati oleh Li Changlan. Mendengar ini, Sang Gongyu tanpa sadar mengerutkan kening dan diam-diam mengepalkan tangannya. Mu Xiaotian berkata lagi, oh, Mu Futu berbahaya. Li Changlan dan Ye Changjin juga berbahaya. Mereka membimbing dan menipu Ji Ziyuan untuk datang ke Xian Xuantian dan membunuhnya. Kita semua tahu bahwa Ji Ziyuan adalah orang yang paling mungkin menjadi kaisar dewa, tetapi pada akhirnya dia mati, sayangnya. Pada titik ini, Mu Xiaotian tampak seperti kelinci mati dan seekor rubah sedih. Melihatnya, seseorang benar-benar ingin meninju wajahnya. Menghadapi kata-kata Mu Xiaotian yang tercurah, banyak orang terkejut. Semua orang yang hadir hari ini berada di puncak seluruh dunia baru. Saat ini, semua orang benar-benar menemukan bahwa meskipun mereka adalah kaisar dewa dan yang Wutian, mereka tidak hanya kuat dan lemah dalam hal kekuatan, tetapi juga dalam hal permainan trik. Di antara banyak tokoh yang melihatnya aku dan aku menatapmu, keduanya tercengang. Kali ini keduanya tidak memilih untuk memihak, karena tidak ingin menjadi pisau di tangan orang lain. Tapi saya tidak tahu sampai sekarang. Jadi mereka bermain begitu keras. Kapan orang-orang ini mulai membuat rencana? Kita semua adalah kaisar dewa, dan jika kau bertindak seperti ini, kita tampak terbelakang. Suan Yuanmang tidak mengatakan apa-apa saat ini, dan Gu Beichen tidak mengatakan apa-apa, hanya sedikit mengernyit. Mu Xiaotian, kenapa kamu harus membuang air kotor ke orang lain? Perlahan, Mu Futu berkata, apa yang telah kamu lakukan selama bertahun-tahun masih terpatri dalam ingatanku. Kamu membangun penyatuan klan naga ilahi, Xie Qing menjadi kaisar naga, Qin Mengyao dari klan Phoenix, dan hubungan antara klan Dewa Lima Roh, kamu membangunnya selangkah demi selangkah, kan? Begitu kata-kata ini keluar, Mu Xiaotian segera berkata, hei, itu bukan urusanku. Itu yang dilakukan Mu Qingyu.
Apa hubungannya denganku, Mu Xiaotian? Di satu sisi kerumunan, Mu Qingyu mengangkat alisnya dan membuka mulutnya. Setelah memikirkannya, dia berpikir lebih baik tidak mengatakan apapun. Lagi pula, Mu Xiaotian berkata sambil tersenyum, Mu Yun dapat memenangkan hati Qin Mengyao dan Ming Yuexin, itu juga pesonanya. Mu Futu mendengus dingin, seolah dia terlalu malas untuk berdebat dengan Mu Xiaotian. Mu Futu, apakah aku membuang air kotor? Katakan saja secara terbuka. Mu Xiaotian berkata, ada 17 kaisar dewa di antara kamu di sini. Satu demi satu, bagaimana kamu menjadi kaisar dewa? Setelah mendapat persetujuan dari Dao Surgawi, mengintegrasikan Dao Surgawi ke dalam beberapa tubuh dan menjadikan diri sendiri bagian dari Dao Surgawi. Ini adalah kaisar dewa. Ini adalah kekuatan yang dapat mengendalikan langit dan bumi. Untuk kekuatannya sendiri, yang tanpa surga dapat mengandalkan Dao Surgawi untuk bertahan hidup. Semua orang mengangguk tanpa sadar. Alam para dewa tanpa hukum dan alam para dewa tanpa surga adalah hukum kendali dan hukum surga. Mereka menganggap diri mereka sebagai hukum dan diri mereka sendiri sebagai hukum alam. Mereka yang tidak memiliki surga dapat mengandalkan kuasa surga. Kaisar dewa, sebaliknya, bergabung dengan Dao Surgawi dan menjadi bagian dari Dao Surgawi. Dapat dikatakan bahwa Wu Tianze mengandalkan kekuatan kaisar ilahi. Ini adalah poin terpenting. Adapun apa itu kekuatan surga, hanya 17 kaisar dewa yang hadir yang benar-benar memahaminya. Mu Xiaotian melanjutkan, saya, sebagai pribadi, berhubungan dengan Taichu, Li Changlan, dan Mu Futu. Anda berdua tahu bahwa saya ditinggalkan oleh Taichu dan ditinggalkan oleh surga. Oleh karena itu, dalam kehidupan ini, tidak peduli seberapa keras saya mencoba, aku, Mu Xiaotian lagi pula, tidak mungkin menjadi kaisar dewa. Semua orang memandang Li Changlan dan Mu Futu dengan ngeri. Apakah yang dikatakan Mu Xiaotian benar? Baik Li Changlan maupun Mu Futu tidak membantah. Itu benar, kebanyakan orang yang hadir tidak mengetahui hal ini. Petik 2. Xie Qing tampak ngeri saat ini, dan segera berteriak, ayah baptisku tidak takut. Saat aku, Xie Qing, menjadi kaisar dewa, aku akan menjadi pendukung terbesar ayah baptisku. Cucu yang baik, cucu yang baik. Mu Xiaotian tertawa dan berkata, aku, Mu Xiaotian, ditakdirkan untuk tidak menjadi kaisar dewa, jadi apa yang bisa saya lakukan? Tapi kalian berdua, Mu Xiaotian memandang Li Changlan dan Mu Futu, tersenyum tipis dan berkata, bagaimana Lin Tianyuan mati saat itu? Begitu pertanyaan ini keluar, Li Changlan dan Mu Futu tanpa sadar mengerutkan kening. Lin Tianyuan terbunuh oleh upaya bersama Anda, Li Changlan dan Mu Futu. Ketika Mu Xiaotian mengucapkan kata-kata ini, itu adalah kejutan yang menggemparkan, dan ekspresi semua orang yang hadir tiba-tiba berubah. Semua orang berspekulasi bahwa Lin Tianyuan mungkin mati di tangan Li Changlan atau Mu Futu, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka berdua akan bergabung. Mu Xiaotian melanjutkan, semua orang tahu bahwa kaisar ilahi itu abadi, tapi itu dulu. Li Changlan dan Mu Futu melakukan kontak dengan Taichu dan merampas sumber antara langit dan bumi. Keduanya sudah memiliki kekuatan untuk membunuh kaisar ilahi. Namun, Lin Tianyuan juga termasuk yang terkuat di antara kaisar dewa. Mereka berdua ingin membunuhnya, tetapi mereka juga membayar harga yang mahal. Harganya adalah kedua orang ini telah tidur selama puluhan juta tahun. Begitu kata-kata ini keluar, setiap orang di 4 penjuru memiliki pemikiran berbeda. Mu Futu, Gu Pituo, Yusura, dan Wu Futian membicarakan masalah Yuan. Namun Mu Futu mengatakan bahwa ia baru mengintegrasikan sumber tersebut ke dalam tubuhnya dalam beberapa tahun terakhir, namun menurut Mu Xiaotian, Mu Futu seharusnya sudah mengintegrasikan sumber tersebut sejak lama. Li Changlan berkata dengan tenang saat ini, Mu Xiaotian, kamu juga telah berada di Xianxuantian selama bertahun-tahun, dan kamu juga telah mengintegrasikan sumbernya. Ya, Mu Xiaotian tersenyum dan berkata, jadi kalian berdua tidak bisa membunuhku. Kalau tidak aku akan mati ratusan kali. Tapi, aku tidak bisa lagi menjadi kaisar ilahi, jadi aku bukan ancaman bagi kaisar ilahi. Sederhananya, Mu Xiaotian tidak memiliki harapan untuk menjadi kaisar dewa. Dia tidak bisa membunuh kaisar dewa, tapi kaisar dewa juga tidak bisa membunuhnya. Bahkan jika Li Changlan dan Mu Futu bergabung untuk membunuh Lin Tianyuan, mereka tidak dapat membunuhnya, Mu Xiaotian. Sepertinya orang ini hanya brengsek.
Si Tongtian memandang Li Changlan dan bertanya, apakah yang dikatakan Mu Xiaotian benar? Apakah kamu benar-benar membunuh Tian Yuan? Wajah Li Changlan tetap setenang air, dan dia berkata, saya tidak punya pilihan. Dia sudah bergabung dengan Mu Futu dan yang lainnya saat itu, jadi saya harus membunuhnya. Si Tongtian berkata dengan dingin, jika itu masalahnya, akankah Mu Futu bergabung denganmu untuk membunuhnya? Mu Futu berkata dengan acuh tak acuh, Lin Tianyuan memang bergabung dengan saya untuk menangani kalian 9, tetapi pada akhirnya, dia ingin membantu Li Changlan. Kematiannya dapat dianggap sebagai kecelakaan. Agen ganda, kecelakaan. Si Tongtian berkata dengan wajah dingin, kalian sangat pandai dalam hal itu. Li Changlan pernah memiliki hubungan baik dengan 9 kaisar ilahi, termasuk Tian Yixuan, Bumi Yixun, Ming Yiyuan, dan Gui Yixian. Namun kini, keempat posisi tersebut berbeda. Lin Tianyuan, Sang Gongyu, dan Si Tongtian memiliki hubungan dekat. Mu Xiaotian benar, Si Tongtian dan Lin Tianyuan sangat mencintai Sang Gongyu saat itu, tetapi Sang Gongyu memiliki hati terhadap Lin Tianyuan, jadi dia dan Lin Tianyuan bersatu. Dan apa yang dikatakan Mu Xiaotian tentang keduanya yang bertarung demi Sang Gongyu adalah omong kosong belaka. Di seluruh dunia baru, dua kaisar dewa yang paling prihatin dengan kematian Lin Tianyuan adalah Sang Gongyu dan Si Tongtian. Sekarang setelah mereka mendengar kebenarannya, tentu saja sulit bagi mereka berdua untuk menerimanya. Baik Li Changlan maupun Mu Futu tidak memberikan penjelasan, yang dianggap menyetujui pernyataan Mu Xiaotian. Saat ini, bagi Li Changlan dan Mu Futu, Mu Xiaotian pantas mati. Orang ini bertindak seperti bajingan dan mengungkapkan semua rahasia yang dia tahu. Dia secara terbuka menyatakan hal-hal yang bahkan sebagian besar kaisar dewa yang hadir tidak mengetahuinya. Li Changlan berkata lagi saat ini, Mu Xiaotian, tidak ada gunanya mengatakan ini. Saya menyesali kematian Lin Tianyuan, tetapi itu tidak dapat diubah, dan saya telah membayar harganya. Setidaknya sekarang, Ming Yiyuan, Gui Yixian, Suan Yuan Mo, Si Tongtian, Sang Gongyu dan yang lainnya tidak lagi mempercayaiku. Mu Xiaotian tertawa ketika mendengar ini dan berkata, hei, lihat, mereka berlima pintar, tapi Tian Yixuan, Yisun, Chang Mingyan, apa yang terjadi dengan kalian bertiga? Aku benar-benar tidak khawatir Li Changlan akan menikahmu di belakang, Mendengar ini, ekspresi tiga kaisar Dewa Agung Tian Yixuan, Yisun, dan Chang Mingyan tidak berubah. Chang Mingyan berkata, Changlan juga memiliki kesulitannya sendiri. Apa kesulitannya? Sang Gongyu berkata dengan dingin, suamiku meninggal dengan cara yang tidak diketahui. Apa kesulitannya? Bisakah dia menyelamatkan rakyat jelata? Dialah yang bertanggung jawab atas bencana Yuan tahun itu. Ye Changjin dan Mu Futu sama-sama terlibat. Chang Mingyan memandang Sang Gongyu dan membuka mulutnya, namun pada akhirnya dia tidak berkata apa-apa dan hanya menghela nafas. Sampai hari ini, apapun yang telah saya lakukan adalah tanggung jawab saya sendiri. Li Changlan berkata, Sang Gongyu, Si Tongtian, jika kamu ingin membalas dendam Lin Tianyuan, kamu bisa datang kepadaku, tapi sekarang, kamu tidak bisa. Tidak sekarang, kenapa ini?